November 1910, sebuah gerbong kereta pribadi melaju menembus kegelapan malam. Dimiliki oleh Senator Nelson Aldrich, seorang tokoh politik yang sangat berpengaruh. Kereta ini membawa muatan yang akan mengubah dunia. Di dalamnya, 6 pria secara kolektif, mewakili seperempat kekayaan dunia pada saat itu, melakukan perjalanan rahasia untuk menyembunyikan identitas mereka dari staf kereta. Mereka hanya menggunakan nama depan, yaitu Nelson, Harry, Frank, Paul, Piat, dan Arthur. Kisah sampul mereka adalah perjalanan berburu bebek di sebuah pulau terpencil di lepas pantai Georgia, Jekyll Island. Namun, mereka tidak membawa senapan untuk berburu unggas. Mereka membawa pena untuk menulis ulang aturan main uang Amerika. Pertemuan di Jekyll Island ini akan meletakkan fondasi bagi institusi keuangan paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu Federal Reserve. Namun, apakah lembaga ini diciptakan seperti narasi resminya, sebagai kuil stabilitas keuangan untuk melindungi publik dari kekacauan ekonomi? Ataukah seperti yang dituduhkan oleh para kritikus paling kerasnya, ia adalah makhluk dari Jekyll Island, sebuah kartel perbankan yang dirancang sejak awal untuk menguasai kekayaan bangsa? Dalam video ini, kita akan menyelidiki kedua klaim tersebut, memisahkan fakta dan fiksi, dan mitos dari mandat, untuk mengungkap kebenaran di balik Federal Reserve. Untuk memahami mengapa pertemuan rahasia itu terjadi, kita harus kembali ke awal abad ke-20. Sistem perbankan Amerika adalah sebuah landscape yang liar dan tidak terregulasi. Negara ini tidak memiliki bank sentral untuk mengelola pasokan uang atau bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir, atau lender of last resort. Akibatnya, kepanikan finansial menjadi peristiwa yang berulang, menghantam perekonomian pada tahun 1873, 1893, dan yang paling parah dari semuanya adalah pada tahun 1907. Kepanikan di tahun 1907, yang juga dikenal sebagai krisis Kenek Boxer, adalah badai sempurna yang mengekspos kerapuhan sistem. Pemicunya adalah upaya spekulasi yang gagal untuk memonopoli saham United Cover Company. Ketika skema ini runtuh, bank-bank yang mendanainya mengalami penarikan dana besar-besaran. Kepercayaan runtuh. Api kepanikan menyebar dengan cepat, melahap Kenek Boxer Trust Company, perusahaan trust terbesar ketiga di New York. Kejatuhannya memicu gelombang ketakutan di seluruh negeri. Nasabah berbondong-bondong menarik simpanan mereka, menyebabkan bank-bank di seluruh Amerika bangkrut. Bursa saham New York anjlok hampir 50% dari puncaknya. Produksi industri turun 11%, pengangguran melonjak hingga 8%, dan gelombang kebangkrutan melanda dunia usaha. Amerika berada di ambang kehancuran ekonomi total. Nasib perekonomian Amerika jatuh ke tangan satu orang warga negara, yaitu J. Pierpont Morgan, Raja Keuangan Wall Street. Dalam sebuah adegan yang legendaris, Morgan memanggil para presiden perusahaan trust New York ke perpustakaannya yang megah, mengunci pintu, dan secara efektif menyandera mereka sampai mereka setuju untuk menyumbangkan dana mereka sendiri untuk menyelamatkan sistem. Morgan mempertaruhkan kekayaan pribadinya yang sangat besar dan menekan bankir lain untuk melakukan hal yang sama, menyuntikkan likuiditas yang sangat dibutuhkan untuk menghentikan pendarahan. Intervensinya berhasil, dan bencana dapat dihindari. Meskipun dipuji sebagai pahlawan, tindakan Morgan menyoroti sebuah kebenaran yang menakutkan. Sistem keuangan Amerika sepenuhnya bergantung pada kemauan dan sumber daya segelintir pemodal swasta. Hal ini menciptakan konsensus yang kuat di kalangan elit perbankan dan politisi, bahwa solusi institusional yang lebih permanen sangat dibutuhkan. Krisis ini, meskipun merupakan ancaman nyata bagi kekayaan para bankir itu sendiri, juga menghadirkan peluang emas. Tiba-tiba, narasi publik dapat digeser. Alih-alih dipandang sebagai para baron perampok yang serakah, mereka kini dapat memposisikan diri sebagai negarawan yang menawarkan keahlian mereka untuk menyelesaikan masalah nasional. Perdebatan tidak lagi tentang apakah bank sentral diperlukan, tetapi tentang jenis bank sentral apa yang akan diciptakan. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang akan mengendalikannya? Disinilah kita kembali ke Jekyll Island. Para pria yang berkumpul di sana bukanlah negarawan biasa. Mereka adalah raksasa keuangan, perwakilan dari dinasti perbankan paling kuat di dunia. Nelson Aldrich, senator Republik yang kuat, kekuatan Komisi Moneter Nasional, dan ayah mertua dari John D. Rockefeller. Piat Andrew, asisten Menteri Keuangan Amerika Serikat. Henry Davison,
Mitra senior DJP Morgan & Company, tangan kanan Morgan. Frank Vanderlip, Presiden Nasional Citibank of New York, bank paling kuat yang mewakili kepentingan Rockefeller. Paul Warburg, sebuah imigran Jerman, mitra di Kahn, Loeb dan Co. yang berafiliasi dengan dinasti perbankan Rothschild di Eropa. Dia adalah arsitek teknis utama dari rencana tersebut. Dan Arthur Shelton, sekretaris pribadi Aldrich. Mereka tahu bahwa setiap proposal yang secara terbuka berasal dari Wall Street akan mati saat tiba di Kongres. Jadi, mereka menyusun rencana mereka dalam keberhasilan mutlak. Disinilah narasi tandingan yang kuat muncul, yang dipopulerkan oleh buku G. Edward Griffin, The Creator from Jekyll Island. Menurut Griffin, tujuan pertemuan itu bukanlah untuk melayani kepentingan publik. Itu adalah untuk merancang sebuah kartel perbankan yang akan menguntungkan para anggotanya dengan mengorbankan orang lain. Griffin menguraikan 4 tujuan utama. Pertama, menghentikan persaingan, menghilangkan kompetisi yang berkembang dari bank-bank baru yang lebih kecil yang menggerogoti dominasi mereka. Kedua, mensosialisasikan kerugian, menciptakan mekanisme di mana kerugian dari krisis keuangan di masa depan akan ditanggung oleh publik melalui pemerintah, sementara keuntungan tetap menjadi milik pribadi. Ketiga, mengontrol kredit bangsa, mendapatkan kendali atas penciptaan dan penerbitan pasokan uang negara yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari utang pemerintah itu sendiri. Dan yang keempat, memindahkan kekuasaan ke Wall Street, memastikan bahwa pusat gravitasi keuangan Amerika bergeser secara permanen dari Washington DC ke segelintir bank kuat di New York. Rencana yang dirancang Jekyll Island, yang dikenal sebagai rencana Aldrich, menjadi cetak biru langsung untuk Federal Reserve Act tahun 1913. Untuk membuatnya dapat diterima secara politik, rencana tersebut diganti namanya dan didorong oleh Partai Demokrat di bawah Presiden Woodrow Wilson. Namun, arsitek aslinya seperti Paul Warburg secara langsung dikonsultasikan oleh para sponsor RUU tersebut di Kongres. Struktur yang dihasilkan adalah sebuah karya jenis politik, alih-alih satu bank sentral monolitik yang secara historis ditentang oleh rakyat Amerika. Undang-undang tersebut menciptakan sistem 12 bank regional yang tersebar di seluruh negeri. Ini memberikan ilusi desentralisasi dan kontrol lokal. Namun, tuas kekuasaan yang sebenarnya menetapkan suku bunga, mengendalikan pasokan uang dikoordinasikan secara terpusat, dan Federal Reserve Bank of New York, karena lokasinya di jantung keuangan, secara tak terelakkan menjadi yang pertama di antara sederajat. Struktur kepemilikan kuasai swasta, di mana bank-bank anggota memiliki saham di feed regional mereka, semakin mengaburkan batas antara publik dan swasta. Ini memungkinkan The Fed untuk beroperasi dengan otoritas lembaga pemerintah, tetapi dengan isolasi entitas swasta. Sebuah ambiguitas yang melindunginya dari pengawasan politik langsung dan memicu teori konspirasi hingga saat ini. Dengan Federal Reserve yang sudah mapan, panggung telah disiapkan untuk langkah selanjutnya, memproyeksikan kekuatannya ke seluruh dunia. Proses ini terjadi dalam 3 tahap yang menentukan. Setelah Perang Dunia II, dengan Eropa yang hancur lebur, Amerika Serikat mengumpulkan 44 negara sekutu di Bretton Woods, New Hampshire. Tujuannya adalah untuk menciptakan tatanan keuangan global yang baru. Hasilnya adalah sebuah sistem yang brilian dalam kesederhanaannya. Dolar Amerika dipatok ke emas dengan kurs tetap $35 per ons. Semua mata uang utama lainnya kemudian dipatok ke dolar Amerika Serikat. Ini secara resmi menjadikan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan dunia. Setiap negara yang ingin berdagang secara internasional harus memiliki cadangan dolar. Hal ini menciptakan permintaan global yang besar dan stabil untuk mata uang Amerika, dan memberikan Federal Reserve sebagai penerbitnya pengaruh yang luar biasa atas ekonomi global. Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia juga diciptakan untuk mengelola sistem baru ini. Namun, sistem Bretton Woods memiliki kelemahan fatal. Ia membatasi kemampuan Amerika untuk mencetak uang pada jumlah cadangan emasnya. Pada akhir 1960-an, pengeluaran besar-besaran untuk Perang Vietnam dan program sosial domestik berarti Amerika Serikat mencetak lebih banyak dolar daripada yang bisa didukungnya dengan emas. Negara-negara lain, terutama Prancis, menjadi gugup dan mulai menukarkan dolar Amerika dengan emas fisik. Menghadapi penipisan cadangan emas Amerika, Presiden Richard Nixon
membuat langkah yang mengejutkan. Pada tanggal 15 Agustus 1971, ia secara sepihak mengumumkan bahwa Amerika Serikat tidak akan lagi mengkonversi dolar menjadi emas. Peristiwa ini dikenal sebagai guncangan Nixon. Secara efektif menghancurkan sistem Bretton Woods. Di tengah kekacauan pasca guncangan Nixon dan krisis minyak tahun 1973, Amerika Serikat menjalin kesepakatan penting. Meskipun informal, dengan Arab Saudi, eksportir minyak terbesar di dunia. Kesepakatannya sederhana, namun transformatif. Amerika Serikat akan memberikan bantuan dan perlindungan militer kepada kerajaan Saudi. Sebagai imbalannya, Arab Saudi akan menetapkan harga semua ekspor minyaknya secara eksklusif dalam dolar Amerika dan menginvestasikan kembali keuntungan minyaknya yang melimpah ke obligasi pemerintah Amerika. Negara-negara OPEC lainnya segera mengikuti. Ini adalah sebuah langkah master. Jangkar emas digantikan oleh jangkar minyak. Karena setiap negara industri membutuhkan minyak. Setiap negara sekarang membutuhkan dolar Amerika untuk membelinya. Ini menciptakan permintaan global yang artifisial, masif, dan abadi untuk dolar, yang memungkinkan Amerika untuk menjalankan defisit perdagangan yang besar dan membiayai utangnya dengan murah. Perolehan dari emas ke minyak ini memberikan The Fed dari batasan fisik apapun. Kekuasaannya sekarang benar-benar global, mampu mengelola pasokan uang untuk kepentingan kebijakan domestik Amerika, sementara seluruh dunia menanggung sebagian biayanya. Karena mereka tidak punya pilihan selain memegang dolar untuk berpartisipasi dalam pasar energi global. Monopoli The Fed telah selesai. Hari ini, Federal Reserve menggunakan serangkaian alat canggih untuk mengelola ekonomi Amerika dan secara de facto ekonomi global. Alat utamanya adalah suku bunga dana federal atau Federal Fund Rate. Ini adalah suku bunga di mana bank-bank saling meminjam cadangan mereka dalam semalam. Dengan menetapkan target untuk suku bunga ini, Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC, The Fed secara efektif menetapkan biaya dasar, uang untuk seluruh sistem keuangan. Suku bunga ini mempengaruhi segalanya, mulai dari suku bunga kartu kredit dan hipotek hingga pinjaman bisnis, memungkinkan The Fed untuk mendinginkan ekonomi yang terlalu panas atau merangsang ekonomi yang lesu. Selama krisis, The Fed menjadi benteng pertahanan terakhir. Krisis keuangan tahun 2008 adalah contoh utamanya. Ketika pasar kredit di seluruh dunia membeku, The Fed turun tangan dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.